For the restaurant, we can give menu here. So we provide the menu here. It's the menu. And then we provide the order. Okay, so here provided are the menu, the order, the payment, but we still have it as the past. It means that don't have any implementation so far. So you have the main program. Yeah, all of the subroutines there, and actually no result, but no error, of course. Yeah, if error, you have to repair, but no error so far. So we are happy because yeah, actually there will be no error because we have passed here. Oke, ya nanti ya sebentar untuk homework ya. Nanti presentasinya Hensel ya. Tunggu sebentar ya. Oke, terus the menu here. So for the menu, you can do this way. Selamat datang, selamat datang, atau warung Padang, atau warung Padang Bundo Kanduang. Oke, ya, print nomor satu, ayam bakar, ya. Then you can print else. How does that work? Ah, count cars boleh, pakai len juga boleh. You can do len, my test string. Nah, ini juga boleh. Ya, saya kasih contoh nih. Len my test string juga boleh. Dua, tiga, ayam bakar, ikan bakar, ayam gulai, terong balado, nasi. Oke, buat dulu itu. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke, so when you call menu, nanti dia akan munculkan menunya. Ayam bakar, dan seterusnya. Oke, just quote ya. Nanti di sini, ketika order dipanggil, nanti X untuk keluar. So this should be the input ya. So order atau pesan sama dengan input seperti ini. Oke, X untuk saja. Kalau buat X dia akan keluar. Nah, untuk pesan 3, nanti pesan 3 ada pesan ayam gulai dan seterusnya. Oke, tapi kalau dia nanti pesannya X, maka nanti dia akan keluar. Langsung pesanannya selesai. So di sini di bagian luar kamu bisa buat dia print terima kasih telah memesan di warung Bundo Kanduang. Oke. So if you see here that if else if sorry ini kok dia tidak boleh. So if else else if di semua ini belongs to the while ya. Dia miliknya si while karena dia lurus ke sini. Tapi yang print ini bukan punya while. Ini print ini punyanya si def.
Jadi setelah selesai dari while, dia akan masuk ke def. So after finishing while, the print will be executed after finishing the while. Okay, the result. Okay, so run. Okay, so pesan satu, Anda memesan ayam bakar. Pesan tiga, Anda memesan gulai. Okay. Pesan lima, Anda memesan nasi putih. So X untuk keluar, kamu ketik X, and then finish. Terima kasih telah memesan di warung Padang Bunduk dua. Okay, so this is the result. Yeah, so just the code, add the price for each item. The total 100,000. Tapi kita nggak tahu berapa sih sebetulnya total itu. So every time it enters the looping, the total should be adjusted. Yeah. So the total here should be the total plus the price, the price, the price of the menu. Okay, should be with the price here. Yeah. So the price should be declared here. So the price when you are using the ayam bakar, when you are choosing the ayam bakar, the price should be 2020,000. Okay. But when you choose ikan bakar, will be 15. Ayam gulai, 20. Rong balado, 13. And nasi putih, 8. 8. Okay, adjust the code that. So you add the price to each if else there. Then the price will be summed up. However, the total will be starting with the zero here. So totalnya 0 dulu. Oke, supaya dia total nanti 0 tambah harganya. Oke, so adjust the code. Ini total. Dan ini. So here, let's see. Masuk. Terima kasih telah memesan warung Padang. We can do the print total belanja adalah total. Ya, can do this way. F total belanja adalah total. Nah, saya buat gitu. Total belanja sama dengan harga total itu. Saya belinya 2 kali ayam bakar. Ayam bakar, ayam bakar. Lalu ayam bakar itu 20.000. Kalau 2, 40.000. Nasi putihnya 1, nomor 5. Berarti nanti totalnya 48.000 ya. X untuk keluar. So totalnya 20, ayam bakar 20, 20, 20, 20, 40, tambahin nomor 5 dia 8. So dia 48.000 totalnya. Betul ya? 48.000 total belanja. Oke, so itu pastikan dulu. Ini kalian sudah buat. Ya, oke. So, ini sudah ada totalnya di sini. Sudah terakumulate totalnya. So, ketika kau melakukan payment, so actually, how much is the total? You print here. So, when you print the total, okay, total payment here, when you print the total payment, nah, ini agak susah dia, karena totalnya, ketika kamu lihat, totalnya ini adalah milik dari lokal. Lokal dari subroutine. So, dia tidak dikenali di bagian sini. Ya kan? Ini dia nggak dikenali. Garis merah kuning dia. Sebab total ini tidak dimengerti oleh si payment. Why? Because the scope of the scope, ya, scope dari variabelnya
hanya ada di bagian order saja. So, hanya order ini yang mengerti skop total. Nah, supaya dia bisa diakses dari luar, ini boleh dibuat sebagai global. Kayaknya sih gitu ya, global. Bukan global, tapi apa ya? Bentar. So you have to declare first at the global. Nah, ini, oke. So declare as global to enable access outside of subroutine. Ya, ini dia yang penting. Jadi harus kamu buat dia sebagai global supaya dia bisa keluar dari konsepnya scope C function ini. Oke, so that's why after this yang total ini sudah menjadi tidak error lagi. Oke, so that's it. Nah, bagian ini total ini kamu bisa buang sekarang, hapus aja karena sudah dibuat di bagian bawah. Oke, itu dulu. Silakan di-adjust kalau ada yang kurang pas, kasih tahu saya supaya saya ulangin ya. Jadi tambah global di atas, lalu bagian ini ditutup, bagian ini ditambah. That's it. So pesan beberapa item 2, 3, 1, 1. Ulang lagi itemnya. Nasi putihnya dipesan, lalu X. Nah, untuk ini, for the payment, you can adjust. Print the total, and then print is the bayar. Paymentmu berapa? Kamu bayarnya berapa? Kamu kasih uangmu berapa? Lalu change-nya berapa? Ya kan? So, paymentmu berapa di sini? So, kamu bisa buat di sini adalah kamu pay-nya berapa as the integer. Ya, so input payment-nya berapa? Oke, so payment sama dengan berapa nih payment-mu? Kamu input. Oke, maka change-nya adalah total dikurang pay. Boleh? Total dikurang pay. Jadi kembalinya berapa? Total dikurang pay-nya. Itu adalah kembali. So payment ini hanya uang. Uang bayarnya berapa? Pembayaran. Pembayaran dikurang kembalian. Ya udah, itu saja. 30 ribu. Oh ya salah lah nih. P dikurang total lah. Salah. P dikurang total. Itu yang betul ya. So once again. Ayam bakar, ayam ambil 2. P. And then totalnya 40 ribu. Kamu bayar harusnya 50 ribu ya. Ini yang benar. Kalau 50 ribu kamu bayar pakai uang 50 ribu. Kembaliannya 10 ribu. Tapi kalau kamu bayar lebih kecil, nanti kembaliannya negatif ya. Ya lah. So you have to do validation on that. Kalau bayar misalkan 25 ribu, kembaliannya minus 15 ribu, which is ini nggak benar. So you have to validate pembayarannya harus lebih besar sama dengan nilai total belanja. And do validate on that. You do validation. Oke, so we do a validation. Kalau P-nya lebih kecil dari total, tulis pembayaran kurang lalu input lagi. Oke, so di sini misalkan saya pesan dia ayam bakar 2 kali ya. So dia 40 ribu lah. X dia 40 ribu. Oke. Kita bayar dengan 30 ribu atau 35 ribu. So ini dia harus bilang lagi. Pembayaran kurang. Bayar berapa? 39 ribu. Kurang juga. Saya bayar 41 ribu. Baru dia bisa ya kembalian 1.000. So you should do validation.